والدينا والديهم وسائرنا وأمتنا وأهلهم المسلمين أن الله يرحمنا وعلى بيتنا وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبشر ويسر لهم ويعلمهم باللسان يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Al-Wazifah Tsaminah, ya, tugas yang ke-8, ayya'rif as-sabab alladzi bihi yudlaku syaraful umur. Orang menuntut ilmu itu tugasnya yang ke-8 bahwa mengetahui akan sebab yang dengan itu sebab diperdapati kemuliaan ilmu. Nah, jadinya harus mengetahui sebabnya. Dengan sebab itu lalu ketahuan ilmu yang mana yang mulia, ilmu yang mana yang tak ulang. Wa anna dzalika yuradu bihi syai'ani, dan sesungguhnya yang demikian itu dikehendaki dengan dia dua perkara. Jadi nama sebab tadi dah. Jadi dua macam. Ahaduhuma, salah satu di antara enam buah syarafus samarati, mulia hasilnya, buahnya. Artinya dengan ini ilmu maka hasilnya akan mendapatkan kemuliaan. Jadi sebabnya itu tadi. Wasani, yang kedua, wasafatud dalil wa quwwatuhu. Wasafatu dalil wa quwwatuhu. Wasafah itu lawan waktu sama jamananya. Dan kuat dalilnya, jadi mana kuat dalilnya sehingga menghasilkan ilmu yang mulia. Mana yang lebih mulia hasilnya, itu yang lebih mulia, yang lebih baik itu ilmunya. Kalau ini ilmunya hasilnya ini, kalau yang ini ilmunya hasilnya ini. Nah, di antara dua hasil itu mana yang lebih baik hasilnya? Nah, jadi apa yang lebih baik hasilnya itulah yang lebih mulia. Misalnya, jadi kalau Allah mencontohkan di sini adanya kaitan. Misalnya, biar belajar ilmu apa namanya, mengulang. Apakah misalnya, nah, belajar mengulang, ya kayak ibarat kalagian ini, misalnya belajar mengulang bataku misalnya, mengulang. Nah, hasilnya belajar pola bataku bisa pola bataku kalau juga kalau kesan usaha itu kan belajar juga, atau ilmunya itu belajar. Nang sabutiknya biar belajar ilmu, nang dengan ilmu itu biar bisa sembahyang, dengan sembahyang biar bisa mendapatkan pahala dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tentunya di antara dua ilmu ini dua-duanya manfaat, tapi
ini ada manfaatnya lebih baik, yaitu manfaat menuntut ilmu. Karena ini lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi ini yang sabuting ilmu akhirat, ada yang sabutinya ilmu agama, ilmu dunia. Maka di antara dua tentu berbeda. Karena banyak berbeda, sebabnya berbeda tadi. Sebab dengan ini hasilnya begini, dengan ini hasilnya begini. Jadi kita kalau di sini contohnya, wadzalika ka'ilmid din wa ilmid tib. Dan yang demikian itu seperti ilmu agama dan ilmu kedokteran. Nah, ini kan. Fa inna samarata ahadihima al-hayatul abadiyah wa samaratal akhirah wa samaratal akhir al-hayatul baniyah. Fa yakunu ilmu din asyrafa. Maka sesungguhnya fa inna samarata ahadihima, buah atau hasil daripada salah satu atunya al-hayatul abadiyah, kehidupan yang abadi, itu adalah ilmu akhirat, ilmu din, ilmu agama. Nah, itu kan. Wasamaratal akhir atau akhir adalah akhir bisa juga. Dan buah atau hasil dan akhir dan ilmu tib al-baniyah itu binasa. Artinya ingin hidup hanya ilmu tib, di akhirat kita pakai lagi. Nah, maka hasilnya bayakunu ilmu tib asyrafa. Jadilah ilmu agama itu lebih mulia. Kenapa? Beda. Karena ilmu agama itu salawasan sampai ke akhirat, hayatul abadiyah. Ilmu tib bermanfaat, tetapi manfaatnya faniyah. Al-hayatul baniyah, kehidupan binasa, artinya selama hidup aja. Nah, maka dua ilmu ini sama pada mulia, bagus, tetapi lebih bagus lagi adalah ilmu agama, karena kemanfaatannya itu adalah akhirat. Itu tadi bandingan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, wa masalul hisab, ilmu hisab, wa ilmu nujum, dan perumpamaan lagi ilmu hisab, ilmu berhitung. Lain ilmu hisabian lah. Ilmu hisabian itu bagus, bahasa. Dan perumpamaan ilmu hisab, berhitung, wa ilmu nujum, dan ilmu perbintangan. Apa tuh? Ilmu fisika atau wujudlah. Nah, fa inna ilmal hisab asyrafu. Maka sesungguhnya ilmu hisab, ilmu berhitung itu lebih mulia. Liwasafati adillatihi wa quwwatiha, karena kuat dalilnya. Wa idza nusibal hisabu ila tib, apabila dinisbahkan atau bisa juga dibandingkan ilmu hisab kepada ilmu tib. Nah, tadi kan ilmu hisab lawan ilmu nujum. Nah, tekan adalah lebih mana lebih mulia ilmu hisab dibanding daripada ilmu nujum. Tetapi ilmu hisab ini pulang dibanding kepada tib, ilmu kedokteran, karena tibu asyrafa. Nah, tadinya kan lebih daripada ilmu apa? Ilmu nujum. Itu karena dibandingkannya ilmu hisab dengan ilmu nujum, lebih mulia ilmu hisab. Tetapi ilmu hisab pulang dibandingkan dengan ilmu tib, karena tibu asyrafa adalah ilmu tib, ilmu kedokteran itu lebih mulia lantaran membandingkannya kepada
bi'tibari samaratihi. Jadi kana tibu asrafa adalah ilmu kedokteran lebih mulia bi'tibari samaratihi, dengan memandang hasilnya. Wal hisabu, ilmu hisab asrafa, kana al hisabu asalnya asrafa bi'tibari adillatihi, dengan memandang dalilnya. Wa mulahadatus samar aula, tapi memelihara buahnya, hasilnya lebih utama. Artinya yang dipandang itu dari sisi buahnya itu lebih utama. Wa lidzalika, dari karena inilah kana tibbu asyrafa, adalah ilmu kedokteran lebih mulia daripada ilmu apa? Ilmu hisab tadi. Wa in kana aksaruhu bitahmil, sekalipun kebanyakan ilmu tib itu dengan perkiraan, tahmil, kira-kira. Ada yang pastinya bang, ada yang pasti bila makan obat ini pasti sembuh. Ada, cuma perkiraan menurut artinya pengarannya, perhitungannya ini obatnya ini kan lebih mendekati kepada hasil. Makanya dokter aja itu kalau kita bawa obat jangan ada sembuh, ada bawa sini pulangnya. Berarti dia jangan ada sembuh, obatnya berganti itu. Karena itu berarti dulu ada cocok. Jadi kira ini adalah ya bisa juga salah diagnosa itu karena kita salah melapor. Salah punya dokter asalnya Pak ini. Padahal ada yang lain. Nah itu Pak, itu bisa. Ya dokter pasti bertakun dahulu. Ya, dulu pengalaman juga dokter ini membawa anak itu dari Bahira, mulai Bahira apabila jam berapa kali, begitu pulang Bahiranya namanya apa? Belintirkah? Adakah? Nah itu ini ada bolehnya benar. Jadi supaya jangan salah mengambil tindakan. Nah jadi ilmu tadi kedokteran lebih mulia dibandingkan dengan apa tadi yang di atas. Ilmu hisab tuh dengan ilmu nujum lebih abdal, lebih mulia ilmu hisab. Tapi ilmu hisab dibandingkan apabila dinisbahkan ilmu hisab kepada ilmu kedokteran pula, nah ilmu kedokteran itu lebih mulia pula daripada ilmu hisab tadi. Kenapa? Karena itu hasilnya, memandang hasilnya. Artinya dengan orang pada apa-apanya berobat, nasihat, nyaman bagawi, nyaman beribadah. Wa bihada, dan dengan ini yatabayyanu. Ujar orang sungai nyatain dan yatabayyanu itu nyatain aja. Wa bihada yatabayyanu anna asyrafal ulum ala ilmu billah. Maka dengan ini nyatalah sesungguhnya paling mulia ilmu, segala ilmu, al-ilmu billah, ilmu makrifat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah jadi yang paling mulia itu adalah ilmu mengenal Allah. Wa malaikatihi, dan ilmu mengenal malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi. Nah beriman, kalau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul. Wal ilmu bil tariqil musili ila hadhihi al-ulum. Nah mulia juga. Dan ilmu dengan jalan ilmu itu tadi menyampaikan kepada ini ilmu kepada Allah, ilmu kepada malaikat. Nah itu ilmu yang menyampaikan di situ mulia jualnya, karena ma la yatimul wajib illa bih, bahwa wajibun ya kayak adalah modelnya. Karena ilmu ma'rifat karena bisa dicapai tapi dengan belajar ilmu ini bisa. Maka belajar ilmu itu tadi, nah itu mulia juga. Karena itu untuk menghasilkan ilmu ma'rifat dengan Allah. Belajar misalnya adalah tasawufnya itu
Abdul bagus, tapi mau kada belajar, nah musyawarah kada bisa membaca kitabnya. Nah jadi ilmu itu kan termasuk nang musili ila hati menyampaikan. Fa iyyaka wa antar roba illa bi. Maka lazim oleh engkau idariyaka, maka jauhi oleh engkau bahwa engkau gemar atau suka illa bihi, kecuali padanya, pada ilmu yang tadi menghasilkan ma'rifat kepada Allah ta'ala illa alaihi, dan bahwasanya engkau loba tamak ilmunya kecuali atas ilmu ma'rifat tadi. Karena ilmu yang menyampaikan kepada Allah. Nang lainnya belajar silakan, tapi nang lebih diutamakan ilmu yang berhubungan kepada Allah Ta'ala. Al-wadhibatu tasya yakuna qasdul muta'allim bil hal tahliyata batinihi wa tajmilahu bil fadilah. Tugas dan kesembilan kita sebagai orang penuntut ilmu bahwa adalah tujuan orang yang belajar pada ketika itu membarasihi atau menghiasi memakayani batinnya, tahliyata batinihi. Nah tentu ilmunya ilmu tasawuf ini nang jaga memakayani batin dengan perhiasan yang baik. Jadi ayyakuna qasdul muta'allim bil hal tahliyata batinihi wa tajmilahu, dan mengelokkannya bil fadilah, dengan nang fadilah, nang sunnah-sunnah. Jadi di samping nang wajib tentunya ditambah dengan nang sunnah fadilah. Wa fil ma'al, dan pada akhirat al-qurba minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayyakuna qasdul muta'allim bil hal pada sakarat, artinya nang di dunia. Nah itu tahliyat batinihi. Wa bil ma'al, jadi ayyakuna qasdul muta'allim bil ma'al, itu tuh kasih artinya al-qurba minallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wa taraqqiyah, dan nang ma'al itu akan datangnya meninggikan derajat ila jiwaril malail a'la, kepada dekat kepada Allah Ta'ala malail a'la, minal malaika wal muqarrabin, datang ke para wala yasidu bihi riasah. Nah, jangan menghendaki dengan menuntut ilmu itu akan pangkat. Nah, riasah jadi pemimpin, artinya jangan niat menuntut ilmu hendak supaya jangan di masyarakat, supaya diulang orang jadi anu niatnya. Karena niatnya itu bil halnya pada ketika itu niat hendak memberasihi hati dan membaguskannya. Lalu niatnya gasar akan datangnya supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan naik derajat kepada derajat malail a'la minal malaika wal muqarrabin. Wala yaqsidu bihi asa, jangan mengkasar dengan ilmu itu nampak akan pangkat, jabatan. Tidak mandi ngurus diminum dulu. Yang ada minumannya diminum. Ini betul itu bisa pada ikut itu. Wal malak, jangan diniatkan menuntut ilmu itu gasan mendapatkan harta. Jadi jangan mengkasar dengan ilmu itu akan harta. Yang mengenai sugih. Dan itu kalau sudah diniatkan itu karena itu tujuannya, bilanya berhasil ilmunya kelihatan jauhnya bisa mencari harta aja. Iya, nang bila berceramah
Sekalinya apa? Bangger 7 juta ya sepaket. Itu jadi bangger apa itu? Mana modal Pak, itu ini segala macam. Jadi ada hasilnya, nutupi itu dahulu. Ada nang sempang bayari itu. Tapi ya nanggaran itu Pak sudah. Wajah dan jah. Lainnya bahasa orang semua jah. Jah ini pangkat. Wala yasidu bihi al-jah. Tidak mengqasad dengan ilmu, menghendaki dengan ilmu dengan akan apa? Pangkat. Hari Hasan jadi pemimpin orangnya pangkat. Wal mumaratas subahan. Dan ada juga ulama menuntut ilmu tadi tujuannya untuk membantah orang. Artinya nyaman kena orang butuh. Nah, lagi pula wal mubahat al-aqran, dan jangan mengkasat dengan itu ilmu akan berangkat di antara kawan. Maka di kawan, pokoknya enggak. Wa idza kana maqsadahu wa idza kana ada maqsadahu talabala mahalatan aqrab ila maqsudihi. Dan apabila adalah ini tujuannya, ini nanti sini maksudnya, kalau kita menekan itu ada di bawah angka 1, al-wusul ila Allah Ta'ala. Apabila adalah ini tujuannya itu untuk ma'rifat kepada Allah, itu talabala mahalatan, pastinya menuntut kada mengapa la mahalatan, kada mustahil al-aqraba ila maqsudihi, dan lebih mendekatkan kepada tujuannya. Kalau tujuannya hendak Bapak mendekatkan diri kepada Allah, nah dituntutnya ilmu, nah kepada ilmu ma'rifat. Tapi kalau yang tujuannya hendak mendapatkan pangkat, yaitulah la mahalata, itu talaba la mahalata aqrab ila maqsudihi. Jadi tujuannya apa? Pasti itu nanti kejarnya. Bahwa ilmu akhirah, kalau nanti di sini tadi ilmunya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, nanti kejarnya pasti buat ilmu akhirah. Wa ma'ada, dan beserta ini artinya niat dan tujuan untuk supaya mendekatkan diri kepada Allah. Para yang beritahu ayat surah bi'ainil haqqa ila sayyidil ulum. Walaupun tadi tujuannya untuk ma'rifat kepada Allah, nanti kejar ilmu ma'rifat kepada Allah, tapi pada yang beritahu ayat surah bi'ainil haqqa ila sayyidil ulum, kada sewajarnya, kada sepantasnya juga baginya bahwa memandang dengan pandangan hina kepada seluruh ilmu. Jadi walaupun tujuan kita ilmunya memang ilmu makrifat dan mendekatkan diri kepada Allah, tapi kada sewajarnya, kada sepantasnya untuk memandang hina kepada ilmu yang lain. Ini kadang terjadi di masyarakat kita. Bila sudah belajar ilmu makrifat, memang ini ilmu yang lebih dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang salahnya itu mahafal lawan yang lain. Kalau jalan apa di masjid ya, jalan bikin, wah, kulit warnanya. Di mana? Pengajian di masjid siapa belajarnya? Guru agama, itu aja belajar di kulit aja. Itu terus gurunya nggak sampai juga gitu jalan. Wahnya, gurunya nggak sampai, harus bayaran lagi. Makanya juga sama lah kita tuh kalau hendak belajar ilmu makrifat, jangan belajar kepada guru yang masih sembahyang. Umumnya masih sembahyang, kada mau dibilang guru. Kalau hendak belajar ilmu makrifat, anak nggak saling sih, mulai sembahyang ada nak ada kehamil lah. Ya biasanya aja. Hajilah nak belajar ilmu makrifat, lawan guru siapa aja mau lagi sembahyang gurunya. Ada bawa nak belajar ya betul. Sama tujuan adalah kita hajilah ini di masjid ini nih, memilih khatib, imam,
pilih bujur-bujur, jangan imamnya khatibnya nang berhukum, jangan. Jadi protes orang apa itu panitia masjid. Kalau belum sudah memastikan kalau imamnya berhukum pada sah jadi imam. Ya, dahulu lagi ramiannya orang pemilihan ulun sampaikan ujar ulun imam panitia masjid itu hati-hati, jangan sampai menjadikan imam imamnya adalah baju partai debudi, jadi imam baju partai. Tegang jadinya yang ada paham, cuma bahaya juga bangun yang ada paham gitu. Ulun biasa pengajian ini mahala biu, coba waktu itu mungkin ulun ada ingat lagi mau menjelaskan membacakannya harau sengaja dipakai ulang. Nah waktu itu ulun bergaya kisah masalah belajar fikih, masalah membaca wudu. Nah, lalu ada nambah takut bahkan pun jadi katanya puasa, masalah puasa itu bahkan tuh batal lah aja. Ibu batal wudu juga itu jadi apa? Ya jerulun sambil malalar pandir ujarulun lah mengatakan tuh amun sembahyang dikatakan kada boleh bersalawat. Jadi dipakai ulang ya, sangat jelas. Masya Allah. Sembahyang ujarulun kada boleh bersalawat. Sekalinya sini memakai binian ada bahas. Bila sini sembahyang dipanjul sini. Di atas sini, di bawah saja ada. Nah itu orangnya ada. Tapi hampir kok sudah ada namanya membayangkan ulun jaga sangat. Nah teruslah. Padahal maksudnya itu sampai yang bersalawat maupun salawat. Harus itu benar. Nah jadi apa? Pada yang bagi lahu ayat turun bi'ainil haqqa ila sayyidil ulum ani ilmal fatawa ilmu fikih. Jangan dianggap sepele. Aku sudah belajar ilmu ma'rifat wa ilmu nahwi, ilmu nahwu. Kayak mana baca kitab ada nama ilmu nahwu wal lughat. Ilmu nahwu, nahwu syaraf, lughat itu harus belajar. Al-muta'alliqaini bil kitab wa sunnah. Nah, keduanya itu nahwu, lughat itu berhubungan dengan masalah Al-Qur'an dan hadis. Sebab orang kada bisa memahami nahwu, memahami Al-Qur'an dan hadis pun kada mengerti nahwu syaraf, kada mengerti lughat, bahkan ada ilmu lain lagi, mantiq, balaghah, wa ghairu dzalik mimma awradnahu bil muqaddimah. Pada sesuatu yang daripada sesuatu yang kami datangkan akan jadi dalam muqaddimah wal mutammimat min durubil ulum, dari bagian-bagian ilmu allati hiya fardu kifayah, yang adalah ia fardu kifayah. Arti fardu kifayah paham aja sudah ya. Bila ada nama gawe sudah di kampung itu selamat berdatang sakampungan. Bila ada nama gawinya atau ada visinya nasa berdatang berdosa. Jadi kita mau di kampung atau ada orang alim yang sudah mengetahui berbagai macam ilmu, kita di kampung itu selamat daripada dosa. Mun yang ada, nah itu nampak lagi payah nih, kada nampak isinya, nah sakampungan berdosa. Yang paling payah. Kayak orang namanya bayangkan orang mati itu kan, saja ada orang meninggal, ada sudah nak melaksanakannya, nak menyampaikannya, dia selamat. Selamat yang lainnya.
sebayangan orang mati lapor kadaran sebayangan boleh lah. Ada orang mudah-mudahan ada orang tak jauh juga ujar ulun boleh hijab atar aja mau dia pilih tarapah pilih kebanyakan orangnya atar mayatnya belakang situ ternyata ada pulau sekaligus banyak orangnya kan. Ujar ulun asal jangan mati jadi hantu aja. Artinya pun matinya di hantu biar pun terjadi asal jangan waktu sembayangan itu bangun kamu rahat sembayangan timbul begitu Allahu Akbar depok apa tuh kerandanya bergerak orang-orang jangan makmum kira-kira imamnya gitu bisa tak ada bulu buah melihat ke dahulu nama muncul nah maka itu jangan namun jangan kata itu artinya mati kapan ini asal orang Islam aja udah masalah urusan dosa ini urusan ini Allah Ta'ala. Dan jangan memikirkan kalau misalnya makan adalah misalnya berapa memberi awal paling ada yang berapa guru memberi ada usah pikirkan itu pokoknya atar aja apalagi waktunya waktu sembahyang salat Jumat yang ada itu ya berkumpul di masjid. Jadi jangan pikirkan memberi biar besar pondok berapa aja kan usah ibaratnya tapi mau diberi besar pondok ya terima cuma banyak ada satu pikiran mengenai itu dan matinya kayak apa kan pokoknya asal jangan jadi gitu aja akar aja. Jadi sebagian makan timbul keluar nama awai iya udah. Nah tak perlu ingat ulun lah akan datang barang jangan lagi di alkah ulun pas malakin haji jaya pada melihat banyak aneh apa ngarannya kubur itu yang di atas atangkan. Nah akan datang barang lagi biar tolong jangan nambah tulisan panjang-panjang. Ulun lihat ada tulisan Fatihah kemudian berjemur kepanas di situ Fatihah kesan ngapa sakol anak biar andainya di situ mau dasar dikubur kan baik dasar kan baik bertulisan macam-macam kadang nak duduk menghadapi orang mana lagi duduk di bawahnya tulisan Allah Sallallahu Muhammad yang di atasnya itu bertulisan ini akan datang barang jangan lagi anak ulama melarang silakan tapi jangan bertulisan macam-macam cukup almarhum si Ano bin si Ano ini untuk mengetahui kan nyaman mailangi mana aja kubur apa mau kada begini ngadeh mana kubur rumahku kayak artinya apa memberi sumpah ya kada tahu kubur kita namanya bertulisan kan nyaman ayo silakan itu tapi jangan bertulisan macam-macam Fatihah Allah salawat la ilaha illallah yang bertulisan di IG-nya itu ada orang la ilaha illallah ulun melihat ada orang yang tahan berdiri kalau duduk di situ di bawahnya tulisan ayo kalau kita terlanjur asal apa ulun kan yang berurusan penting akan datang dulu jangan lagi kayak itu ayo melarang tapi jangan nambah tulisan ngarannya yang cukup indah. Mau nang datang akunnya hendak bacaan silahkan baca apa aja cuma jangan ditulis di situ itu nah mikir la ilaha illallah tulis itu ya jangan. Nah kalau terbaik belum sudah nyampe atas arahan dipakai kada coba membantu ulun kada pas gitu kayak di masjid tinggi ada masjid lah amunnya bertingkat ada nambah tulisan di Asmaul Husna kayak ada ketika di atasnya orang asal ada nyaman juga ya belum jadi mengaji lah manikan karena dihapus saja tulisannya karena tangkap bawah ada nyaman jadi melihat karena pendidikan ada di kiri bawah ya dari mulai gambar apa salah aja bergila ulur misalnya panitia masjid ada buli kayak bisa berdebat
tadi itu fardu kifayah. Kalau kisah orang mati bisa jadi itu, nah, boleh tak aku boleh. Jadi jangan ujar sidir, mas sudah belajar ilmu ma'rifat tadi, karena itu memang lebih mulia, tapi jangan memandang hina kepada ilmu yang lainnya. Karena ilmu yang lain itu seperti ilmu nahwu, ilmu lughah itu juga berhubungan dengan masalah Al-Quran dan hadis. Wa ghairu dzalik mimma orang bil muqaddimat wal mutammimat min durubil ulum wa hiya fardhu kifayah. Allati hiya fardhu kifayah, ada ya fardhu kifayah. Wa la tamhamanna, ini bahasa panjang dia, mungkin sedikit dulu. Soalnya kita harus akan bisa 10 menit kita. Mungkin sini dahulu kita lah. Berikan pada Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah dan manfaat, dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, ibu bapa kita, keluarga kita, guru kita, sezahir batin seumur hidup, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, sehat